Hari ini kita akan belajar tentang berpikir tentang cara berhitung. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran, baru kemudian Ibu akan masuk ke materi, rangkuman, dan terakhir tugas serta referensinya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat membuat kalimat matematika dari persoalan yang disajikan. Tujuan pembelajaran kedua, peserta didik dapat menemukan ide dan cara berpikir untuk menyelesaikan masalah matematika yang ditemukan. Tujuan pembelajaran ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan persoalan matematika dengan benar. Tujuan pembelajaran keempat, peserta didik dapat menyimpulkan apa-apa yang telah mereka pelajari. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas hari ini. Materi ini ada pada bab 3 halaman 31 hingga 33. Kita akan masuk ke materi pertama yaitu persoalan matematika. Perhatikan persoalan matematika berikut. Ada 4 bungkus dengan masing-masing 12 permen karamel di dalamnya. Semua permen itu kemudian dibagikan kepada 3 anak. Berapa banyak permen yang akan didapat setiap anak? Nah, dari persoalan matematika ini, kita akan membuat kalimat matematikanya. Bagaimana cara membuat kalimat matematikanya? Ya, ini persoalannya. Kemudian kalimat matematikanya, Ibu memberikan 2 kolom di sini. Kolom pertama akan kita isi dengan total permen. Dan kolom kedua akan kita isi dengan banyak anaknya. Total permen ini adalah jumlah atau total keseluruhan permen dari 4 bungkus tadi, di mana tiap bungkusnya berisi 12 permen karamel. Caranya bagaimana? Ya, 12 dikali 4 sama dengan 48. Ini adalah total permennya, 48. Nah, kemudian kita akan membaginya dengan 3 anak. Berapa anaknya ya? Ya, 3 anak. Nah, setelah kita membuat kalimat matematikanya, kita akan menuangkan beberapa ide dan cara berpikir, kemudian kita akan menyelesaikannya. Ini adalah ada beberapa ide dan cara berpikir dari teman-teman kita. Perhatikan ide yang pertama. Ide yang pertama itu berasal dari Cia. Cia mengatakan, pertama-tama bagikan 1 bungkus ke tiap anak. Kemudian bagikan 12 permen sisanya ke 3 anak lainnya. Sehingga menjadi 12 dibagi 3 sama dengan 4. Ada 12 permen di tiap bungkus. Jadi banyak permen untuk tiap anak adalah 12 ditambah 4 sama dengan 16. Ini adalah ide Cia untuk menyelesaikan persoalan yang barusan Ibu berikan. Nah, ini baru ide Cia loh. Masih ada ide-ide dari teman kita yang lain. Perhatikan baik-baik. Kita akan melihat ide Kadek. Ini ide Kadek. Kata Kadek, aku akan mencari kotak di tabel perkalian yang isinya 48. Kenapa yang isinya 48? Karena tadi total permennya adalah 48. Nah, Kadek menemukan yaitu 6 dikali 8 sama dengan 48. Kemudian, Kadek menyusun balok-balok dalam bentuk 6 kali 8. Ada 8 tumpukan sebanyak 6. Ya. Dan membaginya menjadi 3 bagian. Jadi masing-masing tumpukan tadi dibagi menjadi 3. Ada 6 tumpukan tadi menjadi 3. Dapatlah dia 2 tumpukan itu masing-masing kelompoknya. Jadi hasilnya 2 tumpukan dikalikan 8. Hasilnya adalah 16. Jadi hasil akhir dari ide Cia dan ide Kadek sama. Nah, kita akan melihat apakah ide Dadang dan ide Farida memperoleh hasil yang sama atau berbeda. Kita lihat ide Dadang. Ini ide Dadang. Kata Dadang, aku menggunakan aturan pembagian. Karena bilangan yang dibagi sama, maka membagi pembaginya menjadi 2 akan membuat jawabannya menjadi 2 kali lipat lebih besar.
besar katanya. Jadi pembaginya tadi 6 katanya. 48 dibagi 6 sama dengan 8 katanya. Dia pembaginya kan 6 dibagi 2 menjadi 3. Jadi 48 dibagi 3 itu hasilnya berapa? Ya, 16. Sama ya hasil akhirnya. Dan kita lihat lagi ide dari Farida. Ini ide Farida. Ide Farida memecahkan total permen tadi menjadi dalam bentuk penjumlahan, yaitu 30 ditambah 18. 30 ditambah 18 ini kemudian dipecahkan lagi, dibagi sebanyak anak. 30 dibagi 3 itu dapat 10 katanya. Kemudian 18 tadi dibagi 3 dapat 6. Hasilnya tadi baru dijumlahkan. 10 ditambah 6. Hasilnya 16. Ini sama hasilnya ya. Jadi bagaimanapun idenya, ide dari masing-masing teman kita tadi, Cia, Dadang, Kadek, dan Farida ini berbeda-beda, tapi hasilnya tetap sama. Nah, ini ide dan cara berpikir masing-masing teman kita. Jadi ketika kita mendapatkan persoalan matematika khususnya, kita dapat menuangkan beberapa ide dan cara berpikir kita. Tapi meskipun idenya berbeda dan cara berpikir berbeda, biasanya akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, cara menyelesaikannya sesuai dengan ide dan cara berpikir kamu sendiri ya. Selain itu, kamu juga dapat menggunakan ide dan cara berpikir dari teman-teman kita yang tadi, yaitu Cia, Kadek, Dadang, dan Farida sesuai dengan pemahamanmu. Baiklah, setelah kita membahas materi dan cara menyelesaikan, serta melihat ide-ide dan cara berpikir dari teman-teman kita tadi, kita dapat membuat sebuah rangkuman bahwa berpikir tentang cara berhitung dapat dikembangkan secara mandiri dan sesuai dengan kemampuan dan gaya belajarmu. Tidak ada yang salah dalam berpikir asalkan kamu dapat berpikir dengan benar dan menerapkannya, serta menuangkannya sesuai dengan persoalan yang kamu hadapi. Demikian rangkuman kita hari ini. Nah, untuk lebih memperdalam materi dan untuk lebih memahami apa yang sudah kita pelajari, anak ibu dapat mengerjakan tugas yang ibu berikan dan melihatnya atau melihat referensi seperti yang ibu tuliskan berikut. Ini adalah tugasnya. Terdapat 5 kotak dengan masing-masing kotak berisi 20 buah mangga di dalamnya. Semua mangga tersebut kemudian akan dibagikan kepada 4 orang tetangga. Berapa banyak mangga yang akan diperoleh setiap tetangga? Persoalannya hampir sama dengan contoh yang sudah ibu berikan tadi. Hanya saja angka dan materinya berbeda atau persoalannya berbeda sedikit. Jadi anak ibu dapat menyelesaikannya berdasarkan referensi yang ibu berikan pada buku siswa kelas 4 Matematika Kurikulum Sekolah Penggerak volume 1 halaman 31 hingga 33. Baiklah anak ibu, demikian materi kita untuk hari ini. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.